Halo Sobat Siput, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara pemasangan servo yang benar dan cara setting steering menggunakan remote digital. Jadi yang pin servo ini masukkan ke channel 1 ya. Pemasangan. Jangan lupa di channel 1 untuk servo, channel 2 untuk ESC. Jadi berhubung banyak yang tanya mengenai servo itu sering jebol ya, sering rusak atau panas. Itu karena setting di EPA-nya. Jadi tidak kita jelasin di situ. Panasnya itu biasanya gara-garanya apa? Jadi panasnya itu karena setting EPA-nya itu terlalu besar di setting remote-nya itu. Untuk servo sendiri fungsinya untuk apa? Servo sendiri fungsinya untuk ini belok belok kanan kirinya dari RC ini sama seperti steering mobil Jadi untuk ngatur dia belok. kanan ke kirinya. Kalau dibandingin sama trim, servo itu untuk ngetrim. Bukan. Trim itu masuk di DR. Settingnya apa itu tadi? Nah, bukan. DR beda lagi. DR adalah dual rate. Ini jadi untuk pemasangan servo horn pastikan RC-nya itu harus kondisi nyala ya. Jadi kita nyalakan dulu RC-nya. Remote nyalakan, pastikan remote-nya dalam kondisi nol semua ya. Jadi pastikan steeringnya di posisi nol semua. Nah, ke posisi nol. Nyalakan ESC-nya. Coba dites. Oke, dalam posisi on. Jadi servo horn ini pemasangannya harus RC itu dalam posisi on. Tidak boleh dalam posisi off ya. Karena untuk pastikan posisi servo itu benar-benar di posisi tengah. Setelah disesuaikan roda depan steeringnya ini benar, baru ini ya servo hornnya ya. Rodanya ini pastikan sejajar. Baru kalian masukkan. Oke, sudah kencang. Jangan lupa ya, panhatnya kalian pasang juga ya. Untuk menahan kalau servonya itu di atas. Untuk pemasangan servonya sudah selesai semua, tinggal setting di remote-nya ya. Oke, jadi pertama-tama kita masuk dulu di menunya. Di mode ini ya, DR ya. Masuk DR dulu. Karena di DR ini dual rate, jadi dua sisi, belok kanan sama kirinya. Jadi kanan kirinya ini kita turunin dulu. Kita bikin setting 90, ya antara 85 sampai 90 lah. Kita bikin 90 dulu, jadi nanti jadi kanannya 90, kanan 90, kiri 90. Jadi untuk setting masing-masingnya, lalu kita masuk di EPA. EPA ini setting satu-satu. Oke, setelah masuk di EPA tadi, steeringnya untuk steeringnya sendiri kanan kirinya, jika trimnya di sini ya. Yang di awal pojok awal ini jadi kurang kanan, kita tinggal kanan. Nah, untuk trimnya dulu kita sesuaiin, harus dalam posisi lurus ya. Oke, terus masuk di posisi EPA. EPA nomor 3 ini ya.
Oke, jadi kita setel satu-satu. Jadi RC itu nggak boleh. Jadi kalau mentok dia masih nekan itu tidak boleh. Jadi kita setting kanan dulu ya. Oke, kita turunin dulu. Kira-kira sampai 50. Baru kita belokin kanan, terus kita tambahin dikit-dikit. Jadi sampai benar-benar dia berhenti. Jadi dibelokin itu dia nggak boleh sampai terlalu nekan ya, terlalu nekan di servonya. Jadi yang kanan ini 95. Untuk kirinya kita turunin dulu. Jadi untuk kanan dan kiri ini nggak harus sama ya, kita sesuaiin sama beloknya. Turunin dulu, baru kita belokin kiri. Setelah itu kita tambah. Jadi belok maksimalnya segini. Nah. Yang kanan 95, kiri 97 ini nggak harus sama ya. Jadi setiap RC itu berbeda-beda tergantung kondisi maksimal beloknya setajam apa. Kok setajam. Kondisi beloknya semaksimal apa gitu ya. Ini udah bener. Jadi udah nggak nekan ya, maksimal belok kiri udah. Jadi kalau terlalu banyak, ini mengakibatkan servo itu setelah dia penuh tetap nekan. Jadi akhirnya masih servo bekerja terus, akhirnya panas. Itu yang menyebabkan servo itu cepat jebol. Oke, sekian tips dari kami si Urutan. Mudah-mudahan servo kalian aman, untuk settingnya benar, mudah-mudahan lebih awet. Kalau ada pertanyaan sekitar RC maupun servo atau apapun, kalian bisa komen di kolom komentar ya. See you, bye-bye.